Selamat malam untuk dosen pengampu kami, yaitu Bapak Rudi Chandra, Kakak Cacing Asisten. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari tugas proyek akhir semester, yaitu pada mata kuliah pengembangan aplikasi terdistribusi atau PASTI, dengan topik proyek akhir 2, yaitu rancang bangun aplikasi layanan desa Puraja Utapaya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 9, yaitu Sio Sihaan dengan NIM 1321027, Putra Manurung dengan NIM 1321039, Yos Hutapea dengan NIM 1131045, dan saya sendiri Amanda Simulon dengan NIM 11301. Dengan table of contents-nya yaitu pertama introduction, web design, interface, database, dan testing on service. Selanjutnya, yang pertama introduction. Pada aplikasi yang dibangun ini adalah untuk keperluan desa, yaitu aplikasi layanan desa Puraja Utapaya yang berbasis web dan digunakan oleh perangkat desa untuk login, mendaftarkan penduduk, menambah kegiatan rutin, mendaftarkan perangkat desa, dan mengelola pengajuan dokumen oleh penduduk. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan dua bahasa program, yaitu Go untuk bagian back-end dan front-end menggunakan bahasa PHP atau framework Laravel. Selanjutnya, aplikasi ini dibangun dengan arsitektur microservice, di mana dirancang pada sistem untuk membagi service menjadi service yang lebih kecil, yaitu setiap service akan memiliki database. Service yang ada pada aplikasi layanan desa Puraja Utapaya ini, yaitu terdiri dari autentikasi service, penduduk service, kegiatan service, perangkat desa service, dan pengumuman service. Yang dimana setiap servisnya akan berjalan secara independen, sehingga antar service tidak akan mempengaruhi service yang lainnya. Antar service juga akan berkomunikasi dengan HTTP request yang berstandar REST API, di mana setiap database pada setiap service memiliki port yang sama, namun port yang digunakan pada setiap service tetap akan berbeda. Untuk menjadi pemisah antar service, sehingga ketika satu service tidak dapat dijalankan, maka service yang lainnya masih dapat berjalan. Selanjutnya, pada bagian back-end, setiap service memiliki database, dan pada web ini terdapat 5 service dan 4 database, yaitu pada autentikasi service dengan database DB users, penduduk service yaitu database DB penduduk, perangkat desa dengan database DB perangkat desa, pengumuman service dengan database DB pengumuman, serta kegiatan service dengan DB kegiatan. Selanjutnya akan main function. Fungsi yang pertama, fungsi autentikasi metodologi. Fungsi yang digunakan oleh perangkat desa untuk dapat mengakses keseluruhan fungsi dalam website layanan desa Puraja Utapaya. Dua, fungsi mengelola penduduk. Fungsi yang menampilkan data pendudukan desa Puraja Utapaya untuk semua dan admin dapat menambah maupun mengedit data kependudukan tersebut. Yang ketiga, fungsi mengelola perangkat desa. Fungsi berikut digunakan oleh perangkat desa untuk menambahkan, mengedit maupun menghapus data perangkat desa yang masih aktif maupun tidak aktif di desa Puraja Utapaya. Yang keempat, fungsi mengelola pengumuman. Fungsi ini digunakan oleh user, yaitu admin, untuk memasukkan data pengumuman adanya bantuan dari pemerintah desa untuk masyarakat dan untuk penduduk, dan penduduk dapat mendaftarkan diri sesuai ketentuan dan syarat bantuan tersebut. Kemudian perangkat desa juga dapat mengelola baik, menambahkan pengumuman mengenai keamanan, kegiatan, dan banyak hal lain mengenai desa Puraja Utapaya. Dan yang kelima, mengelola kegiatan rutin. Fungsi ini digunakan oleh admin untuk mencantumkan beberapa informasi seperti menambah, mengubah, dan menghapus kegiatan rutin desa. Ini yang untuk desainnya. Di sini terdapat diskusi diagram dari aplikasi layanan perangkat desa Puraja Utapaya. Berikut merupakan BPMN atau Business Process Model Integration untuk halaman login. Dan yang kedua ada proses bisnis mengelola data penduduk. Dan yang ketiga ada proses bisnis mengelola perangkat desa. Yang keempat ada proses bisnis mengelola pengumuman.
Yang kelima ada proses bisnis, mengelola kegiatan rutin. Interface. Kalau ada tampilan halaman login, kita pertama masukkan nick dan password. Setelah kita login, kita masuk ke kelola penduduk yang akan tertampil nama-nama penduduk. Kemudian kita akan menambahkan setelah kita masuk ke halaman kelola penduduk, kita bisa menambahkan penduduk, yaitu yang memasukkan beberapa inputan, yaitu nick, nama, dan password akun penduduk. Setelah itu kita submit. Selanjutnya untuk tampilan halaman mengelola perangkat desa, sebelumnya kita harus melakukan login dan mengklik menu kelola perangkat desa dan mengisi form tambah perangkat desa. Selanjutnya kita klik submit dan berhasil melakukan penambahan perangkat desa. Selanjutnya di halaman pengumuman, kita mengklik button tambah pengumuman untuk mengisi form tambah pengumuman dan mengklik submit sehingga dapat berhasil melakukan tambah pengumuman. Selanjutnya, untuk bagian kegiatan, kita klik menu kegiatan, lalu tambah kegiatan baru, dan mengisi form add new event, dan mengklik button tambah kegiatan sehingga berhasil menambahkan kegiatan baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagian dari database. Di sini kami membagi setiap service memiliki 4 database, yaitu DB users yang akan berhubungan dengan service autentikasi dan service penduduk, DB perangkat yang akan berhubungan dengan service perangkat desa, dan ada DB pengumuman yang berhubungan dengan service pengumuman, serta DB kegiatan yang berhubungan dengan service kegiatan. Sini saya akan melakukan testing dari service-service yang ada. Dapat kita lihat di sini, saya telah menjalankan kelima service, di mana service-service ini merupakan service-service yang independen satu sama lain. Untuk yang pertama itu service dari autentikasi. Di sini service autentikasi memiliki link localhost 8081. Dan untuk yang kedua ada service penduduk yang memiliki link localhost 8082. Ada service kegiatan yang memiliki link localhost 8083. Ada service pengumuman yang memiliki localhost 8084. Dan yang terakhir ada service perangkat yang memiliki link localhost 8085. Di bagian testing Postman-nya, kita akan mencoba login dulu. Sini sudah terdapat akun yang sudah didaftarkan sebelumnya, yaitu akun yang memiliki nick 12.17.11.02 dan passwordnya adalah yowas12345. Metode yang digunakan untuk login adalah POS. Sini bisa kita lihat, ketika dia sudah berhasil login, maka akan di-generate token baru. Ini yang menandakan bahwa metode POS digunakan. Setelah itu akan ditampilkan data dari user yang sudah login. Untuk menampilkan daftar dari user dibagi menjadi dua, yaitu ada
get user by nick dan get all users. Sini saya akan menampilkan data penduduk yang memiliki nick 121202 1711020002. Dan kita lihat jika saya menjalankan metode tersebut, maka akan tampilkan data dari user atau penduduk yang memiliki nick yang tertera. Lalu untuk bagian get all users di sini, dia akan menampilkan semua users yang telah terdaftar. Ada di sini ada terdapat 2 users yang sudah terdaftar, yaitu dengan ID 7 dan ID 9. Selanjutnya untuk testing tersebut juga, jika kita mematikan service dari login, maka service tersebut sama sekali tidak akan dapat dijalankan. Sini saya sudah mematikan service dari login. Ketika kita mencoba untuk login, maka yang ditampilkan adalah could not send request. Ini terjadi karena kita sudah mematikan service dari autentikasi sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang service penduduk. Di sini, untuk service penduduk, ada punyai method post, di mana data yang ditampilkan akan didaftarkan seperti berikut. Ketika kita klik send, maka akan ada pesan user add successfully. Dan jika kita melihat di metode yang sebelumnya, jika kita melihat dari user yang sudah kita tambahkan sebelumnya, kita bisa lihat bahwa user dengan nama bos tabea sudah terdaftar. Untuk tabel penduduk, maka kita akan mencoba mengganti user dengan ID 7 atau buat usianya jadi 20. Maka jika kita ngupdate, maka data dari user akan terupdate. Untuk menghapus, kita akan mencoba menghapus penduduk dengan ID 11 tadi, yaitu bos tabea. Kita lihat bahwa user akan di-delete. Setelah itu, sama juga seperti service sebelumnya, jika kita mematikan service penduduk, maka service tersebut tidak akan bisa berjalan. Dapat kita lihat bahwa terjadi could not send request. Kita masuk ke service kegiatan, sama seperti sebelumnya juga. Service ini punya metode post untuk menambah kegiatan yang memiliki atribut judul, tempat, tanggal mulai, tanggal lahir, dan deskripsi. Jika kita menjalankannya, maka akan ada kegiatan successfully. Untuk bagian mengupdate juga, kita bisa melihat di sini bahwa daftar dari usernya itu ada ID 2, 3, dan 4. Kita akan mencoba mengubah yang kedua. Dan kita lihat bahwa datanya akan terganti. Untuk menghapus,
sama seperti sebelumnya, yaitu kita memasukkan ID dari kegiatan yang kita hapus. Dalam hal ini kita akan menghapus kegiatan dengan ID 2, dan akan ada pesan kegiatan delete successfully. Jika kita lihat di sini bahwa kegiatan dengan ID 2 sudah tidak ada lagi. Lanjut ke servis pengumuman. Sama seperti sebelumnya, servis ini juga mempunyai metode-metode yang sama, yaitu tab post untuk add, put untuk update, metode delete untuk delete, dan get untuk menampilkan data. Demikian juga dengan perangkat desa yang memiliki metode post, put, delete, dan get. Di sini, biarpun saya mematikan servis-servis seperti penduduk servis ataupun pengumuman servis, maka kegiatan servis yang masih berjalan akan dapat tetap kita realisasikan, tidak akan mengganggu servis-servis lainnya. Sampai sila demo yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke teman saya. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan dalam tutur kata,